Friedrich Wilhelm Rifeschen lahir pada 30 Maret tahun 1818 di Hamm, Provinsi Westerwald, Jerman. Ia tumbuh di tengah kehidupan pedesaan yang keras, di mana kemiskinan bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang ia saksikan setiap hari. Di usia muda, 27 tahun, ia diangkat menjadi wali kota Werbusch pada tahun 1845, kemudian bertugas di Flammersfeld hingga tahun 1848 dan di Hedisdorf sampai tahun 1865 sebagai seorang pemimpin daerah. Rifeschen menyaksikan penderitaan rakyat kecil yang terus terjerat utang kepada rentenir. Para petani miskin kehilangan tanah, keluarga hidup dalam kesulitan, dan masyarakat kehilangan harapan. Namun, ia tak tinggal diam. Ia yakin jalan keluar ada jika rakyat bersatu dalam niat baik dan saling menolong. Tahun 1846, ia mendirikan Astoris Bread Society, Astoris di Flammersfeld. Tujuannya sederhana, membantu masyarakat miskin mendapatkan roti murah dengan cara bergotong royong. Namun kenyataannya, banyak warga tetap tidak bisa mandiri. Mereka terus bergantung pada bantuan. Rifeschen sadar, kebaikan tanpa pendidikan tidak akan mengubah nasib. Ia pun terus mencari cara yang lebih bijak. 3 tahun kemudian, ia membentuk Charitable Society di Hedisdorf. Kali ini, ia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada petani kecil dan pelaku usaha. Ide ini tampak mulia, namun kenyataan berkata lain. Banyak pinjaman tidak kembali. Masyarakat belum memahami tanggung jawab bersama. Kegagalan itu tidak membuatnya menyerah, justru meneguhkan tekadnya untuk mencari sistem yang berkelanjutan. Dari pengalaman pahit itu, Rifeschen menemukan prinsip penting. Kepercayaan adalah fondasi ekonomi rakyat. Ia mengajarkan bahwa uang hanyalah alat, tetapi kebersamaan dan tanggung jawab moral adalah inti dari kesejahteraan sejati. Tahun demi tahun berlalu, ia mulai mengembangkan model koperasi kredit pedesaan. Sistem ini memungkinkan masyarakat menabung bersama, memberikan pinjaman dengan bunga rendah, dan mengatur keuangan secara mandiri. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah awal lahirnya Koperasi Rifeschen, cikal bakal koperasi kredit pertama di dunia. Sistem ini kelak diadopsi di banyak negara, menjadi dasar gerakan koperasi modern. Prinsip-prinsipnya, tanggung jawab pribadi, saling menolong, dan keadilan sosial menjadi nilai universal yang menembus batas budaya dan agama. Bagi Rifeschen, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, tetapi gerakan moral. Ia sering berkata, uang tanpa moral akan menghancurkan masyarakat, tetapi moral tanpa tindakan tidak akan memberi makan rakyat. Kalimat ini menjadi landasan etika dalam sistem koperasi dunia hingga kini. Warisan Rifeschen terus hidup. Dari Eropa hingga Asia, dari lembah Westerwald hingga desa-desa di Nusantara, semangatnya menyalakan harapan baru bagi rakyat kecil. Di Indonesia, nilai-nilai ini berpadu dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa. Koperasi Indonesia yang dirintis oleh Bung Hatta pun menggemakan semangat yang sama, bahwa ekonomi rakyat harus berdiri di atas dasar keadilan sosial, kemandirian, dan kerjasama dalam setiap koperasi yang tumbuh di pelosok negeri. Semangat Rifeschen masih berdenyut bahwa setiap manusia berhak hidup sejahtera melalui usaha bersama. Friedrich Wilhelm Rifeschen wafat pada tahun 1888, namun nama dan perjuangannya tak pernah padam. Ia meninggalkan warisan abadi berupa gagasan kemanusiaan yang hidup dalam setiap lembaga koperasi di dunia. Dari seorang wali kota kecil di Jerman, lahirlah gagasan besar yang mengubah arah sejarah ekonomi rakyat. Friedrich Wilhelm Rifeschen membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada harta,
melainkan pada hati yang peduli dan iman pada kemanusiaan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa perubahan besar selalu berawal dari niat tulus untuk menolong sesama, bahwa kemandirian ekonomi bukan mimpi jika kita mau bekerja bersama, jujur, dan saling percaya. Mari kita rawat semangat itu, karena seperti kata bijak Refashion, kebersamaan adalah jalan menuju keadilan, dan keadilan adalah dasar dari kemakmuran yang sejati. Semoga kisah ini membangkitkan kembali semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan keinginan untuk membangun Indonesia dari bawah dengan hati yang jujur dan tangan yang bekerja untuk sesama.